Kalau mau ke sini gimana? Kalau mau ke sini sebenarnya bebas sih. Tinggal misalkan gabung dengan panitia, Kak, saya dari SMK ini mau gabung dengan kegiatan, kami welcome siapapun ya, tanpa terkecuali. Kecuali yang orang tuanya tidak mengizinkan mungkin ya. Iya. Di sini selalu terbuka. Cuma resikonya mungkin ya harus ongkos sendiri gitu kan, kita nggak bisa menjamin. Masalah makan ada ya ada bareng-bareng, kalaupun ya tidak ada ya kita cari ketemu solusi. Tuh, ya. Pramuka tidak pernah kekurangan makanan. Pastikan itu. Jadi, kita ready. Hujannya ya kita dari mulai bikin kapling, ngediriin tiang bendera, ngurusin air gitu kan, ngurusin MCK, ngurusin kebersihan. Mereka itu Garuda itu diperbantukan di sini juga. Yang calonnya juga sama. Jadi tidak ada istilah saya malu, mana Pramuka itu semua siap sedia. Jadi nanti kalau kalian diizinkan sama orang tua, nih ya, kalau izin orang tua atau siapapun di sini yang melihat video ini, masih ada kesempatan. Kalau besok udah pulang ya Pak ya? Besok pulang. Besok pulang, malam ini malam api unggun ya? Api unggun. Api unggun. Iya. Malam pun juga kalau memang relawan ya kita sampai bersih ini, saya biasanya paling terakhir karena lihat cek lapangan sampai bersih. Kalau sudah bersih, kakak paling terakhir ya nanti ucapan terima kasih, bubar, udah clear kita bubar semuanya. Ya. Dapat TKK apa namanya? Biasanya ya TKK. Jadi kita sekarang bertemu dengan kakak-kakak dari Damkar ya. Nah ini ceritanya gimana Kak? Kalau kita misalnya mau ajang sana ke Damkar untuk mengetahui sedikit tentang ilmu pemadam kebakaran. Secuil aja kira-kira. Nah, untuk bagi rekan-rekan nih yang mau datang ke Damkar, silakan aja, terbuka untuk umum. Mau belajar apapun silakan, mau belajar nanti pemadaman ataupun media-media pengetahuan di media penyelamatan. Nanti silakan nanti kalau mau datang ajukan surat ataupun bisa kita untuk datang ke tempat lokasi ataupun rekan-rekan bisa datang ke kantor. Iya. Berarti di sini Kak waktunya bebas ya Kak ya? Karena kan sekolah kami full day ya sampai jam 15.00. Berarti lepas jam 15 bisa? Bisa. Kalau lebih bagus sih dari pagi sampai sore karena kan ada start. Walaupun nanti hari Sabtu sama juga mungkin terima sama-sama anak regu nantinya. Oh, berarti ini lebih baik pagi. Hari Sabtu tidak apa-apa ya? Gak apa-apa nggak? Hari Sabtu tidak apa-apa. Jumlah sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting Justru kan kalau kita misalkan di hari-hari libur hari Sabtu sama hari Minggu, soalnya kita nggak terganggu sama aktivitas kerja dari staff. Jadi lebih luas kita memperagakan media-media alatnya nanti. baik Kak. Ya. Kalau gitu terima kasih banyak Kak. Nanti suatu saat kita akan sambut. Mendingan kalau kita jadi laskar pemadam kebakaran, istilahnya sebelum pemadam kebakaran datang, kalau ada terjadi sesuatu ya kita dulu yang menangani. Itu ada namanya red car Pak, relawan kebakaran. Relawan kebakaran. Oh bukan laskar ya? Red car. Oh, red car ya. Kalau dulu istilahnya balakar, sekarang red car. Red car ya. Sekarang Agustus kelas 10. Nah nanti kalau mau ikutan Garuda pada bulan Januari, berkasnya dibawa, udah dilantik Bantara. Nah pada saat mau pelantikan Garuda itu udah laksana dan udah mencukupi semua persyaratan yang diserahkan nanti di surat edaran. Itu aja ya. Ada yang ditanyakan nggak? Pramuka Garuda itu kira-kira dibuka tanggal berapa Kak? Januari. Itu pendidikan Pramuka Garuda itu seperti apa? Mungkin nanti adik-adik di sini bisa tahu semua. Kalau pendidikan sih itu masih jenjang selanjutnya. Yang penting kita tahap pertama itu pendaftaran sama pemberkasan. Yang terpenting administrasi. Ya. Jika bulan Januari Februari pemberkasan udah lengkap, udah komplit, biasanya udah Lebaran itu tahap seleksi dan penilaian. Baru udah selesai tahap penilaian, baru nanti langsung ke acara selanjutnya. Jadi setelah habis Idul Fitri seleksi lolos, maka ada Ya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan itu. Nah itu. Tapi kalau misalkan dari MB misalkan mau berbeda dari awal atau akhir tahun, MB udah siap nih, udah ready. MB mengajukan juga tidak apa-apa, bukan menunggu dari Pembukaan. mengadakan. Bukan dari koran. Ya, bisa dari Gudeg mengajukan ke Kuaran ngajuin ke
WhatsApp. Begitu ya. Setelah lolos seleksi maka ada pendidikan lanjut kan pertemuan-pertemuan ya. Nah itu tidak Materi tambahan. materi-materi tambahan. Tidak boleh kosong ya, tidak boleh absen ya di situ ya. Tidak boleh Nah, absen. jadi kalau nih Yuki sama siapa nih Kelvin ya, Hasan sama Kak Zara. Kalau kamu misalkan bawa terus SKU-mu, kamu banyak minta tanda tangan dengan penguji-penguji yang lain ya, itu bukan tidak mungkin kamu bisa melewati kakak-kakakmu yang Bantara. Kenapa? Sebenarnya di Pramuka itu tidak ada pertandingan, tidak ada yang dikalahkan, tidak ada. Yang ada dilampaui, dilewati. Makanya harapan saya kamu nanti jadi Pramuka Garuda, kamu ngerti bagaimana cara melewati itu semua, ya. Oke, melewati. Bisa jadi yang sekarang Bantara terlewati sama kalian. Bisa jadi nanti Bantara macet, ya. Kamu mau laksana, kamu sampai laksana. Bisa jadi ada yang kakak kelasmu Bantara doang, terus kemudian kamu sudah jadi Pramuka Garuda. Bisa jadi, tergantung keaktifanmu, tergantung niatmu. Kalau niatmu bagus, ya pasti kakak bantu. Yang bantu bukan kakak saja, nanti ini saya kenalkan sama orang-orang dari Kuartir Ranting Purwakarta. Seperti sekarang aja, Kak Zara sudah kan tahu orang TNI yang mau bantu, itu artinya Pramuka itu koneksitasnya yang penting itu besar. Ini adalah dasar-dasar penggunaan Simapur ya. Ini kecepatannya kecepatan 0. Artinya cuma belajar. Kecepatannya belum kecepatan level 1, 2 atau 3, 4 bahkan 5. Kalau kita misalnya tahu zaman dulu orang selalu menggunakannya itu kecepatan level 5. Kalau misalnya antara kapal tempur dengan kapal tempur. Dulu, kalau sekarang kan sudah menggunakan metode data. Tapi apabila di antara kalian nantinya dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat, ini pastinya penggunaan ini efektif. Misalkan ini ya, kalau kamu bawa HT ke gunung, kan tidak semua jaringan bisa masuk ke sana. Nah, penggunaan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan Simapur ini itu juga merupakan bagian yang tidak terlepaskan. Dan kalau udah kayak gini, selain orang Pramuka dijamin nggak ngerti apa-apa. Karena kalau seperti ini, kode-kode apapun kita berikan kepada orang lain nggak bisa ngejulitin. Nggak bisa ngejulitin, kenapa? Ini kode bicara gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang ngerti gitu. Nah, nanti kalian harus punya namanya Simapur seperti ini sendiri. Murah kok, kalau kita misalnya beli di online bisa, beli di Karisa juga bisa gitu. Jadi saya arahkan ke situ aja. Dan jangan lupa untuk namanya SKU itu dibawa terus ya gitu. Jadi untuk tenda ya, sebenarnya kita juga punya tenda seperti ini. Cuma problemnya tenda seperti ini, kalau misalnya mobilitasnya di daerah hutan-hutan atau daerah pendakian atau muncak, problem utamanya adalah berat, ya. Nah, kalau kita lihat ini nih, tenda seperti ini. Nah, tenda seperti ini besar, cuma permasalahannya nantinya kamu nggak bisa menggunakan antara tenda dengan flysheet. Kalau ini kan langsung jadi kreativitasnya kecil. Kalau ini sama seperti ini mah udah beres urusannya. Tapi kita lebih baik itu menyusun dari tenda dum biasa yang single layer dikasih flysheet, itu lebih bagus, daya tampung lebih besar. Jadi nanti kalau kamu setiap hari di sekolah itu jangan hanya bawa buku saja atau bawa alat-alat tulis saja, tapi kamu juga harus bawa SKU. Nah, mana SKU, coba lihat. Nah, nih SKU ini kamu siapkan untuk pengisian SKU. Walaupun nanti jadi contohnya begini nih, kalau misalkan kamu sudah bisa, ya terus terang aja saya kasih tanda tangan atau orang kasih tanda tangan, cuma tanggalnya jangan diisi dulu. Kenapa? Karena kan kamu belum masuk ke penebusan ambalan.
Tapi kalau kamu sudah mampu, kenapa enggak? Tapi tetap tanggalnya nanti ditentukan nanti setelah penembusan ambalan. Seperti itu. Nah, itu. Tapi yang penting kan kamu sudah mampu. Ya udah mampu kita sahkan. Cuma tanggalnya masih belum diberikan gitu ya. Oke. Ini sekarang yang hadir di sini ada Yuki. Yuki mana Yuki? Ya, oke. Kemudian